Lalu kenapa Anda sembah dirinya? Karena Allah yang di dalam Ibrani itu yang menyatakan bahwa segala kuasa ada di dalam Yesus. Dan ini Bang, ayat yang Abang tunjukkan ini posisi Yesus masih sebagai manusiawinya Bang. Masih secara manusia belum sepenuhnya Allah berkediaman di dalam Yesus Bang. Gitu ya. Nah, coba kalau seperti itu kata Anda ini manusiawinya, di mana Yesus ngaku aku adalah Allah. Ini Bang, ini kan ayat ini Bang, dia nggak mengaku di sini bahwa dia ada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sebagai manusiawi, murni 100% manusia. Iya, dia sebagai manusia di mana mengaku aku adalah Allah. Pengakuan dia mana? Yesus adalah Allah, kata kamu. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Kalau Yesus itu Bang nggak pernah gila-gila ingin diakui, tetapi dia melakukan segala karakter kealahan itu sendiri, sifat Allah itu sendiri Bang. Maka manusia setiap menyembah dia tidak pernah menolak penyembahan dari manusia. Begitu Bang. Nah, kan nggak ada Yesus ngaku dirinya adalah Allah. Karena Yesus kan kami nggak itu Bang, ada. Tuhan kami itu Bang bukan Tuhan yang ingin dibela-bela atau ingin diaku-aku. Nah, kita yang menilai dia itu layak nggak dipertuhankan atau tidak itu Bang. Jadi dia nggak perlu mengakui, oh aku Tuhanmu ya, sembah aku, enggak. Tetapi tanpa dia menyuruh kami menyembah dia karena dia menunjukkan karakter dan sifat tabiat Allah itu sendiri. Baik, kalau gitu coba baca nih. Ya, bentar. Nih. Tetap layar guys. Nah, baca lagi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, terus Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu Yesus yang kamu sembah. Siapa di sini hamba Tuhan? Bang, selama ya Allah itu ya Allah. Bentar, itu saya tanya dulu Bang. Siapa di sini hamba Allah? Siapa? Yesus. Ya udah, beda kan? Nah, selama Yesus itu belum ditempati, dipenuhi kealahan itu, belum didiami Allah itu secara penuh 100%, ya, dia itu posisinya sebagai manusia adalah hamba. Tetapi karena pada akhirnya setelah dia mengerjakan segala tugasnya, dia itu segala kuasa yang ada di dalam Allah, dan Allah itu tinggal di dalam Yesus, bertabernakel di dalam Yesus Bang. Maka semua yang menyembah Yesus sama menyembah Allah, gitu loh Bang. Baik, baca lagi. Biar kau tahu kitab kau. Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus bersemayam dalam terang. Terus yang tak terhampiri. Terus seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apalagi tuh? Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini pernyataan siapa? Ini siapa? Allah. Bukan Yesus kan? Bang, Allah itu tinggal di dalam Yesus Bang. Itu konsepnya Bang. Enggak. Allah itu di tinggal sini di dalam Bang. Bertabernakel di dalam manusia yang suci, yaitu Yesus. Bang, Allah itu bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Yesus itu bagi kami terang dunia Bang. Yesus dia itu bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Terus dia tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mengalami maut ya? Pernah, tapi bangkit. Ayo udah, berarti Allah itu bukan Yesus. Bang, karena Allah itu, bentar, karena Allah itu tidak pernah mati, dia tidak pernah ya bersemayam di dalam diri Yesus, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
seorang pun tidak dapat melihatnya. Itu pun kata Yesus seperti itu juga. Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Jadi jelas Allah itu bukan Yesus. Tidak ada bang orang Kristen, kalau benar-benar Kristen yang mengatakan Allah itu pernah mati. Nggak ada bang. Yang pernah mati itu Yesus bang. Ya iya, katanya Allah itu tidak pernah mati. Ya, Nah, dia iya, tidak siapa yang bilang dengan pernah maut. mati? Sekarang kalau Allah dalam diri Yesus ya pernah mati nggak? Yesus belum selesai bang melakukan tugasnya sebagai Bentar, manusia. yang saya tanya jangan kemana-mana. Yesus pernah mati nggak? Pernah mati. Ya udah, berarti nggak cocok Allah itu dalam Yesus, karena Allah nggak pernah mati. Gimana sih? Itu kan menurut abang. Itu kan Loh, menurut abang. bukan menurut saya, menurut kitab Anda nih. Allah itu tinggal di dalam Yesus setelah Yesus bangkit bang. Bang, Allah itu tidak pernah tinggal dalam Yesus. Karena Allah beda dengan Yesus, Allah itu tidak takluk dengan maut dan tidak dikatakan bersemayam dalam diri Yesus. Itu pemahaman abang Ah, wajar. ini kitabmu. Itu Kitabmu pemahaman bukan abang paham wajar. saya juga. Bukan paham saya, tapi tertulis di kitabmu. Itu kan dalam konteks kemanusiaannya bang. Yesus itu tidak disebut di situ sebagai Allah Yesus itu. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya, baru dia masuk dalam pola kesatuan dengan Allah bang. Maka siapa yang menyembah Yesus, Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu bang. Ada. Bang, Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah, betul? Iya. Itu Satu atau dua mereka? Sebentar dulu saya tanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus mah duduk di istilah, sebelah Bang. kanan Allah. Sekarang saya mau tanya, satu atau dua mereka? Itu istilah, itu bahasa duduk di sebelah kanan bang. Wah, kan beda. Jadi gini Berarti bang, dua. dengerin. Allah dan Yesus itu udah saya bilang tadi beda. Ya. Ah, beda. Udah, sepakat saya. Nah, baru kenapa Yesus jadi disembah manusia? Kan ini yang menjadi persoalan buat agama Muslim kan? Kenapa Yesus jadi disembah manusia? Karena Yesus sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan segala perbuatan yang Dia lakukan adalah perbuatan Bapa itu sendiri. Nah, tetapi sebagai manusia dia di situ berbicara, dia belum sepenuhnya dihidupi, dihinggapi, ataupun dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya sampai dia mati dan bangkit kembali, kemuliaan Allah sepenuhnya di dalam Yesus. Gitu bang konsepnya. Makanya sesuai tergenapi firman Tuhan yang dia katakan, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak ada yang menyembah Bapa kalau tidak menyembah Yesus. Maka kami menyembah Yesus sama hal menyembah Bapa. Karena Allah Berarti Bapa itu maksud di kau, dalam Yesus. Bang, berarti maksud kau ini Yesus itu kerasukan Tuhan gitu? Beda Hah? kerasukan Bang. Doktrin kamu, doktrin kamu ini Kristen ini ya Allah dalam Bapa, Allah dalam Yesus, Yesus dalam Allah. Apa yang dilakukan Yesus ya, dan Yesus itu Roh Allah. Jadi ceritanya Yesus ini kerasukan Tuhan gitu. Definisi kerasukan aja abang nggak udah salah itu. Ya makanya. Enggak, itu dari cerita kau tadi. Berarti Yesus itu kerasukan definisi Tuhan. kerasukan bang, bisa kita simpulkan kerasukan namanya berarti sesaat nanti keluar lagi gitu kan. Sesaat keluar lagi, kadang kerasukan, kadang enggak, kadang dihinggapi, kadang enggak. Sama roh. Kenapa saya bilang bang? Bentar. Kenapa saya bilang kerasukan? Waktu di tiang salib, Allah tuh ikut tersalib gak? Ya enggak lah bang, itu kan sebagai tubuh manusianya yang tersalib. Iya kan? Coba. Berarti kan tubuh manusianya Allahnya tidak tersalib, keluar Allahnya. Kerasukan memang Yesus itu. Memang belum sepenuhnya dia dipenuhi Allah itu saat itu. Ya wajar. Belum sepenuhnya. Gak usah protes berarti kau. Ya karena apa? Betul yang saya katakan, Yesus kerasukan Tuhan berarti. Itu kan menurut Karena saya apa? wajar, betul. Karena apa? Karena kata Anda Tuhannya bisa keluar dari tubuh Yesus. Kerasukan Tuhan berarti itu. Tapi bukan berarti keluar masuk bang. Bukan berarti keluar masuk. Nah, Bukan logos berarti itu keluar firman masuk. itu yang menjadi manusia.
yang menjadi manusia itu ada masanya dia belum sepenuhnya dipenuhi Allah itu sendiri. Firman-Nya Allah itu sendiri yang menjadi manusia, ada masanya dia sebagai manusia murni 100%. Tetapi setelah selesai dia melakukan segala tugasnya, dia dipenuhi Allah itu sendiri 100% karena dia seharusnya Anda kritis. Doktrin Anda akut. Kalau Yesus firman itu menjadi manusia, di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman? Kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ajaran Allah. Siapa? Memang itu konsep yang benar, Bang. Itu udah konsep yang benar. Itu bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Itu ajaran dari himne Plato yang ditulis oleh Yohanes dari dewa pagan. Itu kan pengajaran kayak Abang itu kan hanya sekedar menyesatkan saya. Tetapi yang tertulis dalam Alkitab, Bang, itu yang kami imani gitu loh. Kan Abang nggak mengimani, tetapi kami mengimani. Dan pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menjadi manusia. Anda tahu nggak? Di kitab Anda itu perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah, tahu nggak? Nggak penting lah kita tahu itu, Bang. Nggak penting-penting amat lah itu. Makanya kau harus tahu kitab kau sendiri. Yang tintanya merah itu adalah perkataan Yesus. Firman yang jadi manusia itu bukan tinta merah, bukan ajaran Yesus. Bang, sama halnya seperti Nabi Muhammad sama Allah, ya. Jadi berang? Enggak, maksudnya gini, Bang. Kalau Abang menyinggung kayak gitu, masa Abang harus mendengar setiap perkataan Allah itu sendiri dan Abang nggak pernah percaya sama Muhammad? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita itu percaya kepada hamba atau nabi atau rasulnya Tuhan Yesus, ya itu kita percaya dan itu tercatat dalam Alkitab dan kita imani. Beda, Bang. Semua utusan Tuhan tidak ada menjadi Tuhan. Musa utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena mereka itu berasal dari manusia, benih manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bang, padahal di dalam Islam, ya, dengan mulut Nabi Muhammad itu mengaku, aku ini sesungguhnya Allah. Kalau Yesus nggak pernah ada Yesus ngaku aku ini Allah, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Bentar. Ini saya jelaskan. Kata Nabi Muhammad dengan mulutnya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ada Nabi Muhammad disembah umat Islam? Nggak ada kan? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Tuhan Allah. Gitu. Kenapa umat Muslim memanggil Muhammad itu ya Rob? Nggak ada ya Rob. Siapa yang manggil ya Rob? Dengan baru tahun-tahun lalu diakui kayak Edis Steve ya, Bang. Ini kadang-kadang nggak konsisten. Makanya kalau kau bawa Edis pelawak, jangan sama saya, Bang. Ya, karena apa? Itu maunya Edis, bukan dari ajaran Islam. Bang, nggak boleh pelin-pelan lah. Makanya Abang kagak usah Abang percaya dengan pelawak. Karena pelawak itu dia kagak ngerti tentang ajaran Islam. Nih ya, coba kau lihat. Ini ucapan Nabi Muhammad ya. Ini ucapan Nabi Muhammad dengan mulutnya loh. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ini dengan mulut Nabi Muhammad loh. Maka sembahlah aku, kata Nabi Muhammad, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kenapa umat Islam itu tidak ada menyembah Nabi Muhammad, tidak ada menuhankan Nabi Muhammad,
Padahal Nabi Muhammad dengan mulutnya mengaku sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yesus nggak ada. Jadi saya mau tanya ini, Bang, ayat Bentar, ini. belum selesai. Karena kami tahu apa yang diucapkan dengan mulut Nabi Muhammad ini adalah firman dari Tuhan, bukan perkataan atas hawa nafsu Nabi Muhammad. Begitu pula Yesus. Ketika Yesus menyampaikan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya yang kau sembah. Bukan, tapi Tuhannya Yesus. Itu kan menunjukkan. Tetapi Alkitab mengajarkan kami harus menyembah Yesus, Bang. Harus konsisten kami. Di mana Alkitab Anda mengajarkan harus menyembah Yesus itu mana ayatnya? Ya, karena Allah itu bertinggal di dalam Yesus, jadi kami harus menyembah. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bang. Itu yang Anda jadikan alasan. Kalau perintah Yesus ada nggak? Gini, kata Yesus, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu, Bang. Maka sembahlah aku. Kalau nggak ada, nggak usah kau paksain. Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kira-kira yang berkuasa, yang berhak mengampuni dosa siapa, Bang? Yesus sendiri berkata itu. Saya bisa mengampuni dosa. Jadi kalau abang mengampuni dosa, berarti abang menyamakan diri dengan Tuhan. Kau mau menuhankan saya bisa ampuni dosa. Nah, makanya sesat di situ kesesatannya abang, gitu loh. Salah. Abang berhak mengampuni dosa, berarti abang menyamakan diri dengan Allah. Berarti kau yang gak ngerti ajaran Yesus. Kenapa Yesus itu dia bisa mengampuni dosa? Karena ya ada yang salah kepada Yesus. Contoh nih, contoh. Anda mencuri milik saya. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Bukan maka dalam seperti itu, Bang. Bentar, saya manusia nih, manusia. Sama dengan Yesus. Ketika Anda mencuri uang saya, Anda berdosa dengan saya. Ketika Anda minta maaf dengan saya, minta ampun sama saya berhak mengampuni Anda. Itu kan asumsi abang. Tetapi dalam kondisi dan situasi saat itu, Yesus mengatakan anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa saat ada orang yang melakukan dosa dan sakit penyakitnya akibat dosanya, dan dia sakit penyakit lama berlarut-larut, dan Yesus melakukan mujizat, sembuh, dosamu telah diampuni. Kata, jadi bukan manusia itu yang si orang yang disembuhkan itu berdosa kepada Yesus, tetapi kepada Allah. Dia berdosa kepada Allah sehingga dia sakit kanker lama lah kita bilang, kayak pendarahan itu yang lama itu. Nah, tetapi dia mengatakan dosamu telah diampuni, bukan karena perempuan itu berbuat dosa kepada Yesus saat itu, Bang. Beda konteksnya. Salah. Berarti Anda nggak paham ajaran Yesus. Kenapa dia minta ampun dengan Yesus? Karena kata Yesus, dosa kau telah diampuni. Yesus tahu dia salah meminta. Nggak ada dia minta. Minta itu dengan Tuhannya Yesus, bukan dengan Yesusnya. Makanya bagi Yesus dia itu salah meminta. Yesus ngomong dosa kau telah diampuni. Artinya apa? Salah meminta dengan dia. Memintalah kepada yang maha kuasa. Nggak ada perempuan atau yang sakit itu minta diampuni, dan bahkan dia hanya ingin disembuhkan, tetapi udah, dia berarti gini, saya tanya satu-satu berarti sama Anda. Minta kepada manusia salah atau enggak? Minta kesembuhan kepada manusia salah atau enggak? Yang salah lah, minta kesembuhan. Salah kan? Udah tahu minta kepada manusia, minta kesembuhan kepada manusia itu salah. Karena manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, termasuk Yesus. Makanya kata Yesus, dosa kau telah diampuni. Karena dia salah mintanya kepada manusia Yesus. Nah gitu, Bang. Nah gitu, Bang. Itulah, makanya Bang perhatikan ajaran Yesus itu kayak gimana. Jangan kau tentang kitab kau sendiri. Enggak pernah, saya konsisten, Bang. Allah dan Yesus itu memang beda. Tetapi Yesus itu dia sebagai manusia, tetapi setelah Allah berdiam
100% di dalam Yesus, bertabernakel 100% di dalam Yesus, maka Yesus itu disamakan dengan Allah. Karena kenapa? Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Dia, dan seluruh malaikat bersujud kepada Dia, seluruh makhluk surga bersujud kepada Yesus. Ya, begitu Bang. Jadi Kalau apalagi itu dan kalau itu Bang, kalau yang kayak gitu, contoh kayak gini, saya minta kepada presiden, ya, yang berkuasa presiden atau saya? Yang berkuasa saya. tergantung perintah presiden, Bang. Iya, saya minta Tergantung kepada persepakatan presiden. antara Kayaknya delay ya, udah delay. contoh nih, saya presiden. Bang Manalu. Saya Ya, Anda presiden, saya mau rakyat jelata. Saya minta kepada Anda. Nah, Yang berkuasa saya atau Anda? tergantung Bang. Kalau kata saya, kepadamu kuserahkan segala urusan. Ya, kuserahkan kepada kamu yang urus semua, kamu yang atur semua dunia. Contoh ini kita berbicara Tuhan ya. Atur semua, kuserahkan kepadamu, kuserahkan semua, karena Dia ingin menyelamatkan manusia. Posisi sebagai manusia, maka Dia sebagai manusia harus aku tinggal di dalam kau, dan kaulah sebagai manusia mengatur segala yang ada di dunia dan di surga, dan semua harus buat bertekuk lutut kepadamu. Gitu. Baik, ya kayak gitu sama. Saya punya perusahaan, kau direktur saya. Segala urusan di perusahaan, di kantor, saya serahkan kepadamu agar karyawan patuh kepadamu. Pemilik perusahaan saya atau Anda? Sama-sama pemilik karena sudah diserahkan sepenuhnya, Bang. Loh, enggak, beda. Kau bukan pemodal. Kau tidak menciptakan perusahaannya. Beda. Sedangkan saya pemodal dan saya menciptakan. Bentar. Saya itu bikin perusahaan saya dan kasih modal buat perusahaan saya. Lalu saya tunjuk kau sebagai direktur agar karyawan yang lain patuh kepada kau. Bukan sekarang, bentar. Itu kan direktur paling tinggi ya di sebuah perusahaan. Sekarang yang berkuasa saya atas perusahaan saya. Apakah status kamu dengan status saya sama? Jawabannya beda. Kau hanya direktur, sedangkan saya pemilik. Beda. Karena Abang menstatuskan Yesus sebagai direktur. Tetapi yang kita bicarakan tadi bukan begitu, Bang. Yang kita bicarakan adalah kuserahkan segala apa yang ada padaku, atur semua, dan kupercayakan apapun itu kamu yang urus semua. Aku serahkan 100% dan dibuat satu materai, dan apa yang kumiliki adalah milikmu. Ya, kamu Ya tanggung jawabi. Apa seperti saya nyuruh Anda tadi. Sama itu sekedar seperti saya direktur nyuruh Anda ada tadi. batasannya. Kalau direktur ada batasannya, Bang. Apa yang ada yang di perusahaan saya menjadi urusanmu dan menjadi milikmu. Kau atur perusahaan saya. Lalu apakah kau adalah pemilik perusahaan? Bukan. Kalau saya, Bukan, Bang, kau nggak bisa menjadi, meskipun saya menunjuk Anda nggak bisa jadi pemilik perusahaan. Tetap saya sebagai pemilik dan pemodalnya. Saya yang lebih berkuasa tetap. Tergantung. Itu, Bang. Tergantung kesepakatan kalau itu, Bang. Enggak, Kesepakatan mau kayak gimana, kalau itu, Bang. mau kayak gimana pun kesepakatannya nggak akan merubah status. Nggak akan merubah status. Minum oli dulu ya sana. Ini kan ibaratnya gini, Bang. Gini, Bang. Abang biar agak ini sedikit, biar agak tenang pikiran Abang sedikit. Nanti aku kasih gemuk dikit, Bang, ya. Jadi